Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil review dari jurnal yang kami review. Saya Hernida Yunita sebagai pewawancara dan yang saya wawancarai yaitu Saudari Jenny dan Saudari Septia. Saudari Jenny dan Saudari Tia, apakah sudah siap? Ya, kami siap. Baik, yang pertama itu apa judul dari jurnal yang kalian review? Baiklah, judul dari jurnal yang kami review ialah Analisis Pelaksanaan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa. Baik, selanjutnya volume dan berapa halaman dari jurnal tersebut? Di dalam jurnal tersebut ada volume 1, nomor 1, Juni 2018, dan halaman 1 sampai dengan 20. Tahun berapa jurnal tersebut dibuat? Untuk tahun jurnal yang kami review ialah tahun 2018. Siapa saja peneliti atau penulis dari jurnal tersebut? Peneliti atau penulis dari jurnal ini ialah Abdul Rozak, Irwan Fahturohman, dan Dina Hajah Ristianti. Lalu siapa saja yang menjadi reviewer dari jurnal tersebut? Untuk reviewer jurnal kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu Hernelia Yunita, yang kedua yaitu saya sendiri Jennifer Gurning, dan yang ketiga yaitu Septia Rahmawati. Baik, selanjutnya tanggal berapa jurnal tersebut direview? Tanggal 2 Desember 2020. Lalu kata kunci apa yang bisa digunakan untuk mencari jurnal tersebut? Untuk kata kunci jurnal yang kami review ialah pelaksanaan program bimbingan belajar dan kesulitan belajar. Lalu apa pendahuluan dari jurnal tersebut? Pendahuluan dari jurnal ini ialah, secara umum, lembaga pendidikan adalah suatu wadah bagi generasi bangsa, khususnya para siswa dalam menuntut ilmu, baik ilmu tentang pengetahuan umum maupun ilmu tentang pengetahuan agama. Untuk itu, sangat dibutuhkan sekali sebuah fasilitas penunjang bagi siswa atau peserta didik dalam menimba atau menuntut ilmu, agar tercipta suasana dan proses belajar yang selaras dengan tujuan pendidikan. Maka pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas sekolah, yaitu berupa sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Depdiknas 2008. Selanjutnya, apa alasan mengapa sang peneliti memilih problem tersebut? Untuk alasan sang peneliti memilih problem tersebut ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan penyusunan program bimbingan konseling, khususnya layanan PKO dengan bidang bimbingan belajar, dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan belajar yang dilakukan guru pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SMA Negeri Simpang Semambang. Lalu, problem seperti apa yang coba dijawab oleh peneliti dalam jurnal tersebut? Di SMA Negeri Simpang Semambang ini masih dijumpai permasalahan siswa yang berkaitan dengan kesulitan belajar, di mana kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah ini terjadi akibat dari faktor internal siswa itu sendiri, juga berasal dari faktor eksternal atau yang berkaitan dengan fasilitas penunjang.
Apa saja kajian pustaka dan teoritisnya? Untuk kajian pustaka dan teoritis jurnal yang kami review, yang pertama yaitu Prayitno dan Amti mengemukakan masalah belajar adalah bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Prayitno dan kawan-kawan 2004. Dan yang kedua yaitu Ristianti. Ristianti menjelaskan bahwa hubungan interpersonal merupakan hubungan dua arah karena memungkinkan kedua belah pihak saling memberikan respon sebagai umpan balik dari pesan yang disampaikan. Respon umpan balik dapat berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Pesan saat bimbingan hendaknya berupa ajaran atau didikan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa. Ristianti 2017. Metode penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut? Metode penelitian yang kami gunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, field research, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian ini prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dialami oleh suatu objek penelitian yang diamati. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tentang pelaksanaan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Lalu solusi atau cara apa yang digunakan peneliti dalam jurnal yang kalian review ini? Untuk solusi atau cara yang digunakan si peneliti dalam jurnal yang kami review ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Ini dipilih karena berbagai pertimbangan, diantaranya yang pertama, masalah peneliti belum terlalu jelas adanya. Yang kedua, untuk memahami apa yang seharusnya terjadi. Dan yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial dan situasi sosial tempat penelitian dilaksanakan. Lalu apa kelemahan dan kelebihan dari isi jurnal tersebut? Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya aplikasi ini. Yang kedua, penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Yang ketiga, menyertakan referensi. Untuk kelemahannya, yang pertama, metodologi yang digunakan masih belum dijelaskan secara rinci. Dan yang kedua, tidak dijelaskan proses penelitian tersebut. Baik, lalu sisi bagian manakah yang membuat tertarik dalam jurnal yang kalian review ini? Menurut kami, sisi yang membuat kami tertarik yaitu atau sisi bagian yang kami review dalam jurnal tersebut ialah berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka didapati bahwa program pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri Simpang Semambang sudah direncanakan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah serta pedoman yang ada, dengan rincian program tahunan, semesteran, dan bulanan. Lalu kesimpulan apa yang kalian dapat dari hasil review tersebut? Kesimpulan yang kami dapat adalah berdasarkan hasil temuan penelitian yang dianalisis, data tentang pelaksanaan bimbingan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SMA Negeri Simpang Pangambang. Kami sebagai reviewer menjadi mengetahui apa saja permasalahan kesulitan belajar yang terjadi di sana dan bagaimana solusi yang diberikan oleh peneliti. Apakah sumber referensi dari isi jurnal tersebut terambil dari yang terbaru atau yang lama? Untuk sumber referensi, jurnal yang kami review terambil dari sumber lama. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil review jurnal tersebut. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.